Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara-saudara. Perjumpaan di dalam firman Tuhan. Firman yang mengubahkan hidup kita sehingga kita tetap hidup di dalam kebahagiaan. Saudara-saudara, tentu banyak pergumulan, suka dan duka kita lewati selama kita menjalani di dalam kuasa Tuhan. Kita tidak luput dari kebahagiaan pun di dalam duka cita. Saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Saat ini kita berjumpa lagi dengan pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhanlah yang memberkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti maksud daripada firman Tuhan. Di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Injil Matius 14 ayatnya yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita betapa Tuhan kita itu sangat berbelas kasihan. Pada saat itu Yesus sedang merasa sedih karena dia baru mendapat kabar bahwa Yohanes Pembaptis telah dibunuh oleh Herodes. Maka Yesus ingin menyendiri dan berpindah tempat. Tapi ketika ia melihat bahwa banyak orang yang mengikutnya meminta pertolongannya, lalu tergeraklah hati Yesus untuk menolong mereka, untuk menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, hal seperti ini sering juga terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ketika ada sesuatu hal yang membuat hati kita sedih, membuat pikiran kita tidak tenang, maka sesekali kita mau untuk menyendiri. Tapi ketika kita membutuhkan waktu untuk tenang, waktu untuk sendiri, tiba-tiba ada orang yang membutuhkan pertolongan. Mungkin kita merasa terganggu, tapi tidak dengan Yesus. Walaupun dia ingin menenangkan hatinya, walaupun dia ingin menyendiri karena dia sedih mendengar kabar Yohanes telah dibunuh. Tapi ketika orang banyak, dia tidak merasa terganggu. Malahan hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, dan Yesus pun menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus tetap melakukan pekerjaan Allah. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan ingin mengajak kita untuk melihat belas kasihan Yesus di sini. Karena Yesus juga menginginkan kita yang telah memperoleh belas kasihannya juga harus berbelas kasihan kepada sesama kita, kepada orang lain. Di sini Yesus memprioritaskan kepentingan orang lain daripada kepentingan dia sendiri. Kita pun demikian. Kita selalu diajarkan untuk melihat kepentingan orang lain. Kalau kita masih bisa membantu orang lain, bantulah tanpa melihat kita terganggu atau tidak. Sama seperti Tuhan di sini. Kita lihat bahwa sesedih itu hatinya sampai Tuhan Yesus mau menyendiri. Tapi karena banyak orang yang ingin membutuhkan pertolongannya, Yesus tidak katakan tidak. Malahan Yesus tergerak. Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tidak hanya itu, keseluruhan Injil Matius 14 kalau kita baca, Yesus juga memberi mereka makan dengan 5 roti dan 2 ikan sebanyak kira-kira 5.000 orang. Kalau secara logika bagaimana mungkin memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan? Tapi karena kita tahu bahwa Yesus Maha Kuasa, Dia bisa melakukan apapun yang tidak
bisa kita pikirkan secara logika. Maka Yesus pun memberkati makanan itu, memecah-mecahkan makanan itu, sehingga mereka semua pun beroleh makanan sampai kenyang, hingga ada sisanya sebanyak 12 bakul. Nah, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dia selalu melakukan pekerjaan Allah. Dia selalu menepati janjinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, dari firman Tuhan hari ini yang telah kita dengar, marilah kita pun demikian bisa berbelas kasihan kepada orang lain. Hanya itu yang diminta oleh Tuhan kepada kita hari ini. Seperti belas kasihan yang dilakukan Yesus, maka kita pun orang-orang yang telah memperoleh belas kasihannya haruslah mengasihi sesama kita manusia. Untuk itu, marilah kita memiliki hati yang selalu peka terhadap orang lain, peka terhadap lingkungan, karena Yesus pun peka terhadap orang lain, orang-orang yang dikasihinya. Kiranya Tuhan yang menguatkan kita selalu untuk melakukan kehendak-Nya di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami, agar kami pun bisa menjadi orang-orang yang peduli terhadap orang lain tanpa memikirkan kepentingan kami, Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu menguatkan kami, agar kami dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan kehendakkan dalam hidup kami masing-masing. Dan setelah ini Tuhan, apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan yang memberkati pekerjaan tangan kami, agar kami boleh menghasilkan buah yang baik. Kami serahkan aktivitas kami, kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.